100 sampai 1000. Ada yang tahu harga Indomie goreng sekarang? 4.000? Aduh. Atau 3,5? Wah, ini Indomie beli di mana 4.000? Harganya itu sekitar 2.600, 2.800 lah ya. Biasa ya. Halo Happy Investor, nama saya Reza dan kalian sedang menyaksikan series Klinik Saham. Di sini kalian akan belajar semua tentang dasar-dasar saham dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Di sini ada Fauzia dan ada Fuji. Dan di sini kita tidak cuma bertiga, kita ada narasumber yang lebih paham mengenai saham, yaitu apa harus kita panggil? Bapak, Mas, Abang? Coach. Abang. Coach Randy. Coach Randy biar kelihatan Coach. Oke. Oke, Coach Randy, sekarang kita mau belajar apa, Coach Randy? Oke, nah untuk berinvestasi seperti kata pepatah mengatakan, Cakep. tak kenal maka tak aruf. Salah ya? Sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka Baik. untuk kita mulai trading berarti kita harus kenal dulu kan apa yang kita tradingkan. Oke. Apa yang mau kita beli, produk apa yang kita dekati. Sama seperti kita mau pacaran kan harus tahu dulu ya, pacar ini siapa, orangnya kayak gimana, bibit, bebet, bobot. Yang mana nih yang dideketin ini harus? Sekarang sih aja. Nah, untuk itu hari ini kita akan coba mempelajari sebenarnya makhluk apa sih yang mau kita beli ini, apa sih itu saham, dan turunan-turunan lainnya dalam produk investasi. Oke, kita belajar dari basic dulu untuk hari ini ya. Oke, nah kita mulai ya, invest in capital market. Sebelumnya capital market sendiri itu tidak berfokus di saham aja sebetulnya, karena kan mostly orang Indonesia tahu capital market itu adalah saham dan saham. Sebetulnya enggak, capital market itu di dalamnya ada saham, ada obligasi, dan ada reksadana juga tentunya. Nah, untuk kita tahu, kita coba pelajari dulu nih. Yang pertama, alasannya kenapa sih kita harus investasi? Nah, musuh besar dari investasi itu adalah inflasi. Inflasi itu apa sih? Ada yang tahu? Kalau luka nggak diobatin ya, sakit kan? Wah, apa itu? Infeksi Oh, kayaknya. pinter. Oke, pinter banget. Untung ada yang jawab. Untung ada yang jawab. Was-was saya. Terus, Nah, inflasi itu adalah suatu proses meningkatnya harga secara kontinu atau terus-menerus secara berurutan. Jadi peningkatan harganya tuh nggak semata-mata oh hari ini naik besoknya udah turun lagi. Itu bukan definisi dari inflasi. Inflasi itu naiknya dia kontinu secara terus-menerus. Hari ini naik, besok naik, bulan depan naik, tahun depan naik. Contoh misalkan sempat kejadian mungkin tahun lalu kalau ada yang ingat, itu harga cabai sempat naik ya dari sekitar ini nggak ada yang ibu-ibu ya? cabai beneran kan? Saya lebih ibu-ibu dari ibu-ibu. Oh, oke. Iya. Kalau coachnya ngomong, saya bingung cabai yang mana? Oke. Iya, dia suka cabai-cabean soalnya, Coach. Jadi kalau misalkan ada yang ingat, itu tahun lalu sempat ada kenaikan harga cabai yang cukup booming di Indonesia. Itu dari kalau nggak salah ya 40 ribuan naik sampai ke 130 ribu dalam waktu 1 bulan. Tapi di bulan selanjutnya kan dia udah stabil lagi tuh, turun ke harga kalau nggak salah 70 ribu, 80 ribu. Hal yang seperti itu bukan suatu inflasi. Karena inflasi itu adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Kalau misalkan ada yang ingat, tahu mie Sakura? Tahu ya, jajanan SD dong. Kayaknya kita seumuran deh. Kalau ada yang ingat mie Sakura tahun mungkin 2006, 2007, itu harganya tuh kalau nggak salah ya itu 500 per bungkus. Yes, benar. Ada yang tahu harga mie Sakura sekarang berapa? Nggak tahu ya. Mie Sakura sekarang harganya adalah 1.570. Wow, dari berapa? Dari harga 500. Jadi dalam kurun waktu 2006 sampai 2023 itu sekitar berapa belas tahun lah ya. Itu naik dari 600 ke 1.500-an. Itulah yang disebut dengan inflasi, kenaikan harga secara terus-menerus. Ada yang ingat harga Indomie tahun 2008? Aduh, belum lama. 1.000 kali ya? 1.000 ya, itu antara kisaran 800 sampai 1.000. Ada yang tahu harga Indomie goreng sekarang? 4.000? Aduh. Atau 3,5? Wah, ini Indomie beli di mana 4.000? Harganya itu sekitar 2.600, 2.800 lah ya. Biasa ya. Sekitar 2.600-an ya sekarang satu bungkus Indomie. Itu kan mengalami peningkatan yang cukup ya jauh juga gitu.
Kalau kenaikan gaji pasti juga. Kenaikan gaji. Aduh. 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 Lanjut. Nah, itulah tujuan adanya investasi. Karena yang tadi Teteh Fuji bilang, kenaikan gaji tidak sepadan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Oke. Kenaikan gaji, let's say 1 tahun mungkin 5%, 10%, sedangkan kenaikan harga 1 tahun bisa mungkin 15%, 20%. Solusinya kenaikan gaji harus dinaikin. Nah, solusinya adalah untuk menambal gap antara kenaikan gaji dan kenaikan harga. Nah, disitulah fungsi dari investasi. Jadi tujuannya adalah untuk membackup gap antara kenaikan barang dan kenaikan gaji itu. Kalau saya sih kayaknya investasi buat muda kaya raya, mati masuk surga gitu. Wow, tujuan yang sangat mulia ya. Iya, itu untuk bukan ngejar inflasi. Oke, bisa sih. Kaya raya semudah mungkin. Kaya raya semudah mungkin. Iya, bisa juga sih sebenarnya, karena kan produk investasi sendiri ya bisa juga untuk naik haji, untuk ibadah umroh, untuk mungkin yang Beli nulis ke Rubicon. Konstantinopel. Beli Rubicon boleh loh. Boleh. Bisa loh. Asal jangan sampai kena kasus ya. Iya, betul. Nah, itulah definisi dari investasi dan alasan kenapa kita harus investasi. Seperti lihat ya di grafik, tingkat inflasi itu tiap tahun cenderung naik, sedangkan nilai uang itu cenderung selalu turun. Karena ya kenapa nilai uang turun bukan dulu 100.000 sekarang misalkan jadi 80.000 secara nominal, enggak, secara nominal tetap 100.000, tapi kemampuan dari uang 100.000 itulah yang berubah. Contoh, yang tadi uang 1.000 di tahun 2008 kita bisa beli Indomie 1 bungkus, benar? Betul. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. sih. Itulah kenapa nilai uang tuh menurun seiring berjalannya waktu. Nah, what is investment? Investment adalah kegiatan mengelola aset atau harta sehingga aset itu dapat meningkat di kemudian hari. Dalam investment itu ada 2 keuntungan yang bisa kita dapat, terutama di saham ya. Ini kita karena yang paling umum di Indonesia adalah investasi itu saham, maka di saham itu ada 2 keuntungan yang bisa kita dapat. Pertama adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Ngeri bahasanya. Yang Apa tuh? paling gede yang mana Wah, yang tuh? paling gede yang mana nggak tuh? Merasa terpanggil. Iya, untungnya Oh, Mas. untungnya. Untungnya Bunda. Maaf. Tapi kita lewat yang gede-gede dulu ya. Nanti kita bahas yang gede-gede. Oke, jadi Ini ada yang tahu nggak capital gain itu apa? Terus dividen itu apa? Sebenarnya tahu, cuma kita pura-pura nggak tahu dulu. Pura-pura nggak tahu ya, berarti saya pura-pura jelasin Boleh, ya. boleh. Oke. Capital gain itu adalah, udah kayak guru belum? Udah ya? Udah coach, Udah ya? udah Oke, coach. udah. Oke. Capital gain adalah peningkatan atau selisih kenaikan nilai investasi kan. Selisih kenaikan nilai investasi itu yang disebut dengan capital gain, atau dalam bahasa lainnya adalah peningkatan harga saham, biasa disebut sama orang. Jadi kalau harga sahamnya naik, itu disebutnya capital gain, keuntungan dari kenaikan harga saham. selisihnya berarti. Selisihnya misalkan ada saham harganya 1.000 tadinya, terus naik jadi misalkan 1.200. Ini kan ada selisih 200 rupiah. Nah, 200 rupiah ini yang disebut dengan capital gain, kenaikan harga saham. Nah, kalau dividen itu adalah pembagian keuntungan dari perusahaan yang didapatkan dari laba perusahaan. Jadi misalkan nih perusahaannya jalan, habis itu dia untung si perusahaan ini. Nah, keuntungan yang diperoleh sama perusahaan dibagikan kepada investor. Itulah yang disebut dengan dividen. Kalau perusahaannya rugi, Kalau perusahaannya rugi, ya berarti apa yang mau dibagiin, orang dia nggak punya oh apa-apa. berarti dividen ini sifatnya nggak wajib dong ya? Nggak wajib. Jadi ada perusahaan yang bahkan dia untung pun nggak bagi dividen, itu ada. Oh ada. Ada. Mungkin tujuan perusahaan itu adalah untuk mungkin kedepannya dia mau ekspansi, dia butuh modal besar, makanya begitu dia profit pun dia nggak bagi dividen, tapi dia simpan di perusahaan. Biar Disimpan cepet kaya. Iya. Oke, baik. Biar Tapi cepet kita kaya. yang rugi, Biar cepet cuan. nggak dapat apa-apa. Kalau perusahaannya rugi, kita rugi dong. Iya, biasanya gitu. Kalau misalkan si perusahaan itu profit tapi ternyata nggak bagi dividen, itu akan menjadi sentimen yang kurang bagus juga di mata investor sebetulnya. Karena kan kita simpan uang, otomatis kita mengharapkan sesuatu dong dari apa yang kita beli atau apa yang kita simpan itu. Oke, berarti kalau misalnya dividen ini sendiri pembagiannya misalnya dalam setahun ada berapa kali atau
gimana? Sebetulnya dari regulator sendiri itu nggak ada ketentuan dia setahun harus berapa kali. Karena kan dividen ini sifatnya bonus. Yang namanya bonus itu sifatnya fleksibel. Kayak misalkan kantor Kak Fuji ya kan ada kantor yang kasih bonus, ada kantor yang nggak kasih bonus dong. Itu kan ada. Tergantung kantornya. Tergantung kantornya dan tergantung kondisi dari kantornya itu sendiri. Berarti bisa dong dividen setahun bisa dibayar 2 kali, 3 kali? Bisa. Oh, bisa. Oh. Contoh yang sering kasih dividen misalkan kalau pernah dengar perusahaan batubara nama kode sahamnya ITMG. Nah itu dia setahun itu bagi dividen 2 kali. Oh, bisa 2 kali ya? Bisa 2 kali setahun. Itu kalau misalkan kita hitung dia presentasinya itu setahun tuh bisa kasih sekitar 15-20% return dari si dividennya aja. Itu di luar dari kenaikan harga sahamnya. Oke. Tuh, jadi kalau misalkan kita investasi di ITMG misalkan let's say yang tadi itu kita bisa dapat 2 profit. Yang pertama capital gain karena sahamnya naik harganya. Yang kedua kita dapat dividen setahun 2 kali. Itulah keuntungannya. Makanya kita investasi itu harus pilih-pilih juga nih bibit, bebet, brobot yang tadi kan. Bobot bukan Bobot. Bobot ya. Oh, brobot ya. Apa ya? Shay. Kalau berobat kayak investasi Saya langsung Harus pikir, berobat ya apa ini. Pilih-pilih gitu. Harus berobat saya. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya, jelas ya. Lanjut. Lanjut. Nah, kita compare nih sekarang. Kita ya namanya manusia orang Indonesia sukanya kan banding-bandingkan. Tapi dibandingkan itu tidak enak loh. Iya, betul. Pengalaman pribadi. Ini personal experience ya. Iya. Ayo kita banding-banding ke. Nah, ini perbandingan saving dengan investing atau menabung dengan investasi. Nah, dari sisi tujuannya aja itu sebenarnya udah berbeda. Kalau investing itu tujuannya ya profit oriented pasti, karena kita ya buat apa kita simpan di situ? Karena di investing itu ada namanya resiko. Kalau kita ada namanya resiko pasti kita mengharapkan keuntungan. Kalau di saving kan nabung ya kita nggak ada resiko kan selama kita nabungnya di banknya yang oke, yang bagus, yang legal, ya pasti ada perlindungan terhadap klien kan, terhadap nasabah. Terus yang kedua potensi resiko. Nah kalau investing itu ada resikonya. Kalau bank itu relatif tidak ada resikonya. Walaupun ternyata pada kenyataannya ada juga bank yang kolaps. Kalau misalkan dengar di US SVB itu kolaps kan nggak bisa bayar depositonya ya sebenarnya ada juga yang kayak gitu. Cuma kan relatif kecil secara resiko. Terus jenis transaksinya jual beli. Kalau misalkan investing, kalau saving ya simpan pinjam. Kita taruh di situ udah gitu aja. Kalau misalkan butuh uang ditarik atau kita pinjam ke banknya. Terus tempat transaksi kalau investing di pasar modal, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia. Kalau misalkan saving itu di perbankan. Gitu. Reza katanya nyimpennya di pasar induk ya? Enggak, saya di bawah bantal. Saya di bawah bantal, saya takut ada yang ngambil soalnya. Di bawah bantal. Oh berarti kalau resikonya rendah, untungnya juga rendah dong? Nah di investasi itu ada kita bilang istilah ya high risk high return, low risk low return. Jadi kalau misalkan resikonya tinggi biasanya returnnya juga lumayan besar. Kalau resikonya rendah biasanya resikonya juga profitnya juga lumayan rendah. Terus uang saya di bawah bantal nggak nambah loh. Tapi saya pengennya resikonya rendah, profitnya tinggi. Ada nggak? Aduh apa itu ya? Itu di pasar yang lain. Oh iya, bisa sih jadi suami istri saya. Karena kayaknya Gimana? Gimana? karena kayaknya gadun aja profit tinggi resikonya tinggi deh. Oh gitu. Oke, baik. Lu pengalaman gimana sih ya? Aduh mohon maaf, belum ada pengalaman. Itu apa artinya? Oke lanjut ya. Nah selanjutnya what is capital market atau pasar modal. Pasar modal adalah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Nah ini capital market itu contohnya ada saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak turunannya. Jadi kalau kita bilang pasar modal itu bukan cuma saham, karena kan kebanyakan mayoritas mayoritas orang Indonesia itu taunya pasar modal tuh saham, padahal enggak. Ada saham, ada obligasi. Obligasi reksadana tuh apa ya? Obligasi reksadana coba di googling. Saya syuting nggak boleh bawa handphone. Apa ada coachnya kalau kita harus googling? Kan kita sedang bagaimana? belajar. Soalnya kan rata-rata tuh orang tuh ngedengar kata saham tuh takut uang gue hilang gitu.
Kalau hilang sih nggak mungkin ya, kalau di saham ataupun obligasi ataupun reksadana kalau hilang nggak mungkin, karena kalau zaman dulu, nah ini sedikit cerita. Jadi perbedaan antara pasar modal sekarang dengan pasar modal zaman dulu sebelum tahun 2008-2009. Jadi kalau zaman dulu orang investor itu simpan uang gitu, untuk beli saham itu di rekening perusahaan efek, which is dia transfer ke perusahaan efek tempat dia buka rekening. Oh, oke. Jadi kalau si perusahaan efeknya nakal, dia cabut tuh ke luar negeri, dia bawa uangnya udah hilang gitu aja. Masa iya Mas Reza nggak bisa sisihin 100.000 sebulan? Saya biasanya buat zakat sih. Oh, sangat religius sekali, mulia. sangat mulia. Zakatnya di pasar mana tuh? Aduh, saya biasanya ke Mangga Besar. Beda lagi.